merasa melelahkan karena setiap minggu harus hadir ke sini ya. Nah, tapi mari ini pahami sebagai wasilah kita untuk berkat diri kepada sesama, kepada almarhum, kepada orang-orang yang bersejarah pada kita. Terkadang kita lupa bahwa ada yang bersejarah kepada kita lupakan. Orang yang bersejarah itu kepada kita adalah orang tua. Orang tua ada orang tua, orang tua ada orang tua, dan seterusnya ke atas. Itu adalah orang yang paling bersejarah kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa seperti ini, kita bisa membeli ini dan itu bisa kita punya tempat tinggalannya yang layak, kita punya mobil barangkali atau kendaraan yang kita sendiri tidak beli, tapi karena jasa-jasa mereka yang telah mendidik kita, itu karena jasa mereka. Maka saya sering katakan bahwa kita seperti ini, kita bisa dibilang dalam tanda kutip sukses, itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita sekolah, bukan karena kita mondok, bukan karena kita belajar, tapi ada tangis dan doa orang tua kita, mbah-mbah kita, walaupun doanya tidak di atas sejadah. Karena saya masih ingat waktu saya mondok, setiap pulang saya mesti, kalau pas waktunya nanam tembakau, saya nyiram mbak mikol timber pada saya ngangkok celak dong pada waktu itu mau ke tanah sekol bungkol ke pinggiran bungkana bapak itu biasa. Suatu saat diterik matahari saya mengeluh, kok cek waterin tadi. Apa tanggapan orang tua saya, terutama ibu? Nak, semoga kamu tidak seperti saya. Dan ini doa. Hentakan spontanitas yang lahir dari orang tua. Itu barangkali kata hati yang paling suci, yang tidak dikarang-karang, yang tidak dianalisa sebelumnya. Ini saya tidak ngomong siapa-siapa, saya sendiri. Orang tua itu paling berjasa. Maka saya ketika mengadakan kholan setiap, alhamdulillah, tahadus bin nikmah, setiap bulan Ramadan, itu saya kholan di utara di rumah saya. Saya katakan itu menjelang sholat, menjelang buka bersama itu, saya katakan saya seperti ini karena jasanya orang tua, bukan karena benar. Benar itu siapa? Kalau tidak karena dia yang membangkitkan kita untuk sekolah, untuk mondok dan sebagainya, mungkin tidak seperti ini. Makanya tidak boleh sombong kita. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh membanggakan diri walaupun mau punya kemampuan untuk beli ini dan itu dan sebagainya. Bukan walaupun kita tidak pernah menempati tempat tinggal yang diberikan oleh orang tua. Kita tidak boleh sombong. Itu karena jasa mereka, karena jasa orang tua. Itu pasti ada tetesan-tetesan itu, dan saya percaya doa pendahulu kita itu insya Allah yang diijabai oleh Allah. Makanya ini syukur yang paling mendalam buat kita semua, disyukuri. Maka saya katakan kemarin itu, mensyukuri apa yang telah ada, jangan mensyukuri yang tidak ada. Ini kunci kehidupan kita. Kita boleh berangan-angan, tapi jangan berlebihan, jangan dimabuk angan-angan, nanti kita malah kita bisa tidak bergerak, tidak mau maju, tidak mau bersyukur, tidak mengatakan alhamdulillah. Makanya katanya Gus Baha itu, seharusnya kita berpikir kepada Allah itu paling banyak alhamdulillahnya daripada yang lain. Iya, alhamdulillah itu kan kata syukur kepada Allah kita. Kaki bisa bergerak, mata bisa melihat, masih punya istri, masih punya
tabungan, masih punya sepeda motor, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa bergerak, mandi masih sendiri. Saya membayangkan, makanya ketika saya kadang melihat orang lebih sukses secara ekonomi, secara jabatan dan sebagainya, saya malah teringat ketika saya sakit kemarin, waktu saya dibilang COVID itu. Saya bisa membayangkan, Masya Allah, di ruang saya itu ada 4 orang, yang satu perempuan, itu orang Bugis, itu mengeluhnya, Masya Allah, berarti hati saya berarti stres dan tidak sabar. Nah, berarti saya ketika bilang itu, berarti saya masih diingatkan oleh Allah, kita harus sabar bahwa kita diberikan penyakit itu karena Allah. Sehingga alhamdulillah sholatnya saya bisa dibilang tidak pernah bolong misalnya. Walaupun dengan sholat darurat sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya membayangkan ketika sembuh itu, ya Allah, mau ke Jeding tidak ada yang membantu, harus bawa bawa infus sendiri. Atas bawah infusnya saya, atas bawah. Jadi yang kanan, yang kiri, itu yang berbaring itu saya 3 hari atau 2 hari, karena 5 hari, bukan 5 hari, 6 hari, karena 6 hari saya keluar. Itu pas mau keluar itu kencing ya tidak kencing sudah, karena dipakai alat itu ya, teter ya, itu. Pas setelah itu dilepas, saya ke Jeding itu bawa infus sendiri, dicantolkan. Saya kan termasuk orang yang khawatir soal najis, saya paling lihat was-wasan saya. Makanya cocok so gini itu saya kita. Padahal saya teorinya punya, tapi kok udah ya. Makanya saya kadang sering menonton itu agar rasa was-was ini hilang. Karena saya ada tetesan air misal ke sini, itu percikannya itu dianggap najis. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Padahal suci kan. Atau di emperan tetesan air itu kan suci di bawahnya, itu suci. Tapi saya sendiri itu tidak bisa. Waktu sakit, Masya Allah, nyampe di rumah, mandi tidak bisa mandi sendiri, harus istri yang memandikan. Sabun juga tidak bisa nyabun sendiri, harus ada orang lain yang membantu. Terus air, kalau tidak air hangat tidak boleh, dalam rangka penyembuhan. Dan makanya saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ya Ar-Rosi ya, kalau tidak salah itu, dan Gus Baha yang hampir senada kata-katanya beliau. Kita memahami musibah itu ada kalanya itu sebagai musibah. Padahal kita pahami musibah itu kalau dipahami nikmat lain maknanya. Dan itu kita yang bisa merubah. Dan saya itu mencoba untuk memahami musibah itu adalah nikmat. Karena di balik musibah itu ada kenikmatan yang luar biasa nanti. Anggap kalau sakit itu musibah, setelah sakit kita bisa merasakan betapa nikmatnya ya. Kalau tidak pernah diberi sakit, kita tidak pernah merasakan nikmatnya sehat. Maka ada nikmat itu. Dan saya sepakat dengan itu, dengan apa yang dikatakan para ulama itu. Jadi tidak ada musibah itu sebenarnya, semuanya nikmat. Tapi kita tahu setelah merasakan nikmatnya itu, setelah musibah itu terjadi, setelah musibah itu hilang. Itu sama dengan takdir. Tidak ada takdir itu yang kebetulan, semuanya rencana Allah. Cuman semuanya masih digantung, semuanya rencana Allah.
kalian duduk di sini hari ini rencana Allah. Saya tadi malam itu ngajak ponakan itu ke apa nama warung ini dia capih makan ojen itu keburu sih keluar, ternyata di belakang ada tiang listrik, nyorot motor, merai motor. Ini ya Allah, mari makan bersama ponakan itu kan minggu ini mau kembali ke pondoknya, jadi diajak makan bersama. Pas walah, ya Allah ya. Kata istri yang saya yang salut itu, lebih baik mobil kena apa namanya nyotok tiang daripada berbaring di rumah sakit. Wah ini kan bagus gitu. Benih mas bu mas mata itu saya salut, seketika itu saya salut. Makanya bandingannya bukan karena nyorot mereka ya, tapi dibandingkan dengan jadi akhirnya apa? Walaupun musibah itu nikmat itu, karena ada di sekeliling kita yang memberikan support. Benih manglo, manglo aja. Lah, hal-hal semacam ini menurut saya harus kita mulai dari kita sendiri. Makanya penyuluh itu yang diutamakan itu keteladanan. Di rumah tangga juga keteladanan yang dibutuhkan, bukan perintah. Itu kalau perintah doang. Saya sampai detik ini itu kalau mau keluar rumah, kalau tidak pamit istri sama mertua saya tidak keluar saya. Sampai detik ini. Ternyata apa baliannya? Istri walaupun ada acara apa mesti pamit di luar rencananya. Mas pamit dengan hal ini. Mas saya mau ke Pamekasan. Padahal kan tadi misalnya masuk ke puskesmas. Ada ini manfaatnya. Karena apa? Contoh, bukan perintah. Dia buat minta ambil kangkuk sekolah. Nah ini kan perintah. Abang TV melihat kopi tak ambil ke begini. Ini kan sok udah ini kan tinggal menanya TV. Nah iya kan? Kan menanya TV. Jadi suami harus bisa memberikan tauladan kepada istri. Yang istri karena bukan penyuluh suaminya nggak harus tahu diri, ikuti kaidah-kaidah syar'i. Artinya pakai lah kena tak amit entar keluar si bini wajib amit kan gitu. Syar'inya kan begitu. Kalau suami kan tidak disyar'ikan harus pamit kepada istri, tidak kan? Tidak. Tapi ketauladanan dibutuhkan contoh. Jadi dakwah bil hal itu lebih utama daripada dakwah bil qaul. Itu. Jadi nyatanya itu lebih bagus itu. Ada sama dengan saudara-saudara. Jadi saudara itu harus memberikan contoh di sekitar kita, di majelis taklimnya saudara. Itu. Jadi hal-hal yang misalnya bukan syar'i, yang berbau budaya itu jangan dipertentangkan, harus dinetralisir. Jadi kadang kan orang di desa itu mulai biasa yang ke syar'i kan, padahal itu tidak syar'i kan begitu, tidak syar'i. Tapi karena pun lebih alasan begitu yang dilakukan, mun Pak Budi senantang itu yang ke karena bila banjong nggak ada nengkot akhir katanya kan begitu. Jadi saya berharap bahwa saudara sebagai etalasenya Kementerian Agama betul-betul memberikan warna yang baik, yang mencerminkan, yang membawa nama harumnya Kemenag secara keseluruhan, secara khusus membawa harum namanya KUA Kecamatan Larangan. Jadi diharumkan nama ini, diharumkan nama baik Kementerian Agama. Tidak ada di tangan saudara di antaranya. Ya semuanya. Cuman kan yang paling banyak karena saudara yang bersentuhan dengan masyarakat langsung adalah saudara yang diharapkan. Terus yang ketiga ini harapan. Saya kemarin rapat bersama staf penyuluh di ruangan saya.
disepakati atau diwacanakan beberapa hal terkait dengan tempat duduk saudara. Kalau bukan hari Jumat, ya selain hari Jumat itu duduknya di depan berdampingan dengan Pak Hana. Kan sudah disepakati harus masuk satu. Kalau masuk dua ya enggak apa-apa, tapi duduknya jangan berdua. Kurang bagus. Jangan iya gantian tiap minggu, bukan gantian tiap hari. Itu enggak bagus itu. Nah iya, saya memberi peluang begini maksudnya karena saya banyak tahu saudara banyak aktif di lembaga. Maksimalkan jadwal di luar sini, tapi maksimalkan ketika jadwalnya di KUA. Jadi itu bagus. Jadi saudara kan hanya datangnya ke KUA ini berarti 1 minggu sekali. Dalam setengah bulan bisa saja hanya 2 kali, ada yang 3 kali barangkali. Itu. Tiap Jumat itu pasti, ya kan? Nah, pas jadwalnya. Jadi saya berharap itu kegiatan-kegiatan di luar karena sudah ada jadwalnya, maksimalkan di luar jadwal KUA. Ketika jadwalnya KUA, maka di KUA juga dimaksimalkan hadirnya saudara. Jadi seperti itu. Jadi duduknya di sana, tidak lagi di sini. Duduk di luar bersama staf. Terus kalau ada undang-undang apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditambah, silahkan langsung ke saya, tidak apa-apa. Kalau misalnya emergensi, silahkan beli dulu. Nanti kalau sudah ada uangnya, saya ganti. Tidak akan membebani kepada saudara, tidak akan membebani kepada saudara secara finansial. Tapi kalau ide, gagasan, saya harus membebani saudara. Walaupun saudara tidak mau, tetap saya bebani gagasannya. Tapi finansial Pak, insya Allah dengan kemampuan, dengan sedikit demi sedikit tidak akan membebani saudara. Terus saya pengennya nanti karena di sini semuanya sudah tidak gaptek, malah saya yang agak gaptek kalau di sini. Semuanya canggih-canggih semua teman-teman penyuluh. Saya kemarin sudah melontarkan gagasan begini. Belum ada KUA di Pamekasan itu merintis profil KUA-nya yang secara sempurna. Paling kasat-kasat, garis-garis besarnya saja. Dan pingin saya itu akan membuat profil KUA, cuman gagasannya, rangkaian kata-katanya nanti akan saya serahkan kepada penyuluh. Saya hanya memberikan garis-garis besarnya, apa yang dibutuhkan silahkan nanti dirangkai menjadi profil yang sempurna. Mulai minimal, bukan minimal, nanti mulai berdirinya KUA, terus pergantian kepala dan sebagainya, terus munculnya penyuluh non PNS sampai saat ini. Itu harapan untuk untuk menyumbang pemikiran kepada bangsa tentang kedamaian, tentang keindahan, tentang moderasi beragama dan sebagainya. Itu nanti saya mulai mengumpulkan. Jadi mulai mengumpulkan data seperti apa nanti. Dan setelah itu rampung, nanti akan di-upload sehingga tidak harus dicetak, tapi itu sepanjang hayat tidak akan pernah terhapus. Ya itu maunya saya. Jadi nama kalian tetap melekat, termasuk nama saya. Nama sambian saya melekat tangan gula sobung. Nah terlalu kata Roma artinya nama-nama yang akhir-akhir ini semuanya melekat di dalamnya sebagai penggerak untuk melakukan kebaikan kepada bangsa melalui instansi KUA dengan perangkat-perangkatnya yang ada. Itu nanti. Malai tak elang beri. Itu maunya saya. Cuman sekarang, tapi saya targetkan karena 1 bulan ini data harus selesai.
data yang dibebankan ke penyuluh, data yang dibebankan ke Verdi, Septa, itu harus selesai bulan. Kalau nggak ada target itu santai saja. Bah keroyokan dari melalui itu. Makanya kemarin saya bahas job description, dibaca sesuai SKP. Ketika ini tidak dilakukan, ganti orang. Kalau saya begitu. Saya di kau awal, ketika ada cetak surat nikah itu mendesak misalnya, terus si biasa nyetak itu ngecak repot, saya ya ganti. Karena saya tahu, ada ini manfaatnya kepahalaan umum tahu. Nah, ayo kepahalaan tak tahu konon negara sebenarnya itu. Tak lakukan ini benar gitu. Nah ya, oleh saya masuk ke sini data tahun 2012 tak isi, masa apa dan saya. Wah keroyok 70 lah pahanan dan saya. Salah saya aku tujuh nengkau air. Mentai tolak. Alhamdulillah. Ilah kalau 2 hari paling selesai. Ini data sanggupnya Pak Holis ini hari Senin selesai. Ya mudah-mudahan. Makanya saya ketika nanya dipercetakan, saya butuh bukti. Saya tidak butuh jawaban apa. Ya, iya. Kalau saya bukti buat. Nah, karena saya berprinsip itu lebih baik mengerjakan yang kecil tapi ada bukti daripada menginginkan yang besar tapi hanya di angan-angan. Itu tidak ada gunanya menurut saya tidak saya tidak ingin cerita. Kalau cuma cerita, Pak siap. Dan saya alhamdulillah berangkatnya itu dari bawah, dari Septa. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan di kawah pernah saya lakukan. Jadi itu bedanya ketika kepala kawahannya berangkat lebur nama kabin, ya tak enak ke kantor ke data-data itu orang ingat. Dan saya alhamdulillah karena berangkat dari itu sehingga ingat juga merintis nanti pokoknya dalam semester ini insya Allah selesai, harus selesai semua. Kena dokumen foto-foto mantan kepala KUA di sini kata kita coba itu. Saya mengerjakan yang menurut saya perlu ada, tidak terlalu ideal. Saya sepenting bermanfaat insya Allah. Dan yang terakhir saya mohon kerjasamanya karena tidak ada artinya saya kalau tidak ada sampean. Sampean juga tidak ada artinya kalau tidak ada saya. Jadi tip and tips ya deh. Mari kita bekerja sama untuk kebaikan sesuai dengan kerja masing-masing. Saya tidak minta sampean harus aktif tiap hari di sini, tidak. Makanya hanya saya jadwalkan 1 kali dalam seminggu, 1 kali pas acara istiqosah ini sudah. Silakan maksimalkan kerja di luar yang telah dilakukan oleh kalian. Tapi saya tidak ingin ada alasan ketika hari Jumat. Saya inginnya kompak. Saya pinginnya kompak. Hari Jumat itu adalah hari kebersamaan. Nah, jadi kalau ada aktivitas apapun, kalau bisa dibanding, apa boleh perbuatan pribadi. Bisa. Jangan. Itu takdirnya itu saja. Takdirnya itu saja. Makanya saya kemarin minta istighosah itu harus punya arah. Di antaranya arahnya ini. Kita mengkhususkan kepada orang tua kita semua. Jadi tidak umum. Kalau tidak tahu namanya kan umum. Iya kan disebut wa alihi wa sahbihi. Ini kurang bagus menurut saya. Makanya saya minta dan ini alhamdulillah insyaallah semua penyuluh masuk kan ya. Iya. Nanti tinggal mencari mantan kepala KUA mulai yang pertama sampai yang terakhir yang almarhum. 28. 1928. Kenapa namanya? KUA. Bagus itu. Iya. Berarti. Jadi nanti itu akan akan didata namanya, terus akan dimasukkan di sini untuk dikhususkan. Lah ini pahala kita dan ucapan terima kasih kita kepada beliau-beliau yang telah merintis ini. Karena rintisan instansi itu tidak bisa dilakukan hanya seorang, tapi terus berkelanjutan. Pasti ada jasa emasnya dari mereka-mereka yang pernah
menginjakkan kakinya di sini. Pasti ada. Coba bos cuban mah, mau cuban bagi boleh cuban. Iya, bos pada boten mah. Boten kan luar sebagus. Ini mah, udah ya kan. Tapi saya sampai WC kabeh itu. Mau apa yang dibanggakan ya? Nih, Pak Iman pakai gedang WC saya sambil. WC. Jadi mau nengak ke WC ini bisa Allah taruh ya Pak. Saya kira seperti ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudawwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-rawa'ib wa husnul khawatim wa istasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa nafsin min kulli ma'in. Allahumma balligh wa awsil thawab ma qara'na thawab hadiyatan wasilatan ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada was-salihin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala fi masyarikil ardi magharibiha Sallallahu alaihi tis'an Indonesia wa ila sultan Syamsul Qadir Jilani wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa usulina wa fu'ina wa abaina wa ummahatina wa abai wa ummahat azwajina نخص خصوصا بالإضافة ذلك إلى جميع من ذكرت أسماؤهم. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وحجابا لهم من النار وارفع درجاتهم وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات واجعل الجنة مأواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم واجعل الجنة مأواهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم لا تدع من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بلطفك وبجانبك المصطفى سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Pagi, semua bos dia. Beni semua. Bilang beni, desi ke rumah mana? Dengan bos. Sambilan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana
Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Bapak Haji Mudenar STHI MPDI. Yang saya hormati Bapak Penyuluh Fungsional Kecamatan Larangan Al-Mukarram Ustaz Abdul Hanan SPDI MPDI, setuju para staf KUA Kecamatan Larangan yang mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu asma'ipun yang semuanya saya hormati, setuju para penyuluh non BNS, mobil khusus Bapak Koordinator, semuanya saya hormati, juga Bapak Sekluh, Sekretaris Penyuluh Kecamatan Larangan, saya hormati, dan Presiden Moti juga yang saya hormati. Kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim patut kita panjatkan sebagai tanda puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari maghfir itu kita bisa bermuja bermulahamah itu di dalam rangka memenuhi kewajiban bersama hadir ke Jumat di tempat. Semoga hadir kita beracara yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan itu jadi acara, jadi kesempatan, jadi hal sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat dan berkah untuk kita bersama, khusus dari program-program yang diprogramkan, yang dilaksanakan oleh kawan-kawan. Allahumma amin. Salatullah salamuhu semoga terus tercurah limpahkan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Yang saya hormati sebagai para hadirin itu abdina pada bina KUA. Kenapa sih binaan? Jadi yang bawahan masa membina itu bahasa kata ndak mata kata yang kulit TV tak pantas kan itu. Terus mana bisa kata cara aja dan tuh cara aja bersama dan itu kita dan boleh itu mengingatkan diri saya sendiri pola-pola mana bisa kita ngaji mari ini kan bisa juga dengan manfaat serang sangat sekali terutama di Bapak Al-Mukarram pimpinan tidak di tempat serang Pak Penyuluh Fungsional. Jadi yang intinya gak itu ngaji benteng gula yang diberkah kelaban para masyayikh, terutama para musannifin, yang boleh sengaja benteng kata apa boleh, yang boleh share apa sih bagi sampai akibat boleh ada ke tempat grup. Dan boleh akan masuk karena Bapak akan dimulai seperti ruangannya Ida, saya kali tempat selalu mengupas syukur. Maka yang boleh kita menyebutkan ayat-ayat tentang syukur. Ini kita ngaji bersama, ngaji. Kita nikah lagi ingat sesuatu saya kembali di situ. Kita pun ngaji bersama, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kali itu satu hal yang sangat mudah diucapkan. Syukur seolah-olah sesuatu sangat mudah, sangat gampang kalau ternyata syukur kali itu sangat melarang. Kenapa begitu? Allah Ta'ala menyinggung bahwa qalilun min ibadish syakur, qalilan ma tashkurun. Sebenarnya orang-orang yang ahli syukur itu memang sedikit. Jadi Allah yang mengatakan seperti itu. Ayat pertama kali itu wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bahwa di situ pada kalimat anishkur lillah kita kan itu wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus mohon asyukur sebenarnya yashkuru li nafsi
berarti kita nikah syukur manfaatnya apa jika kita tibi. Dan kalau gila teman-teman yang tafsir Ibnu Katsir itu tafsir sekali itu bahwa syukur kita kan itu terima kasih kita dari Allah Ta'ala akan kembali kepada kita. Memang kafar fa innallaha ghaniyun hamid. Enggak syukur. Allah Ta'ala tak butuh. Allah Ta'ala butuh soki. Sebenarnya syukur kita tak kebutuh Allah Ta'ala. Kita syukur ke Allah Ta'ala butuh soki. Kita tak syukur Allah Ta'ala tak miskin. Tak butuh kebutuhan ke kita ke Allah Ta'ala. Singgung boleh yang beberapa contoh yang berbeda. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa jika ayat ini kan biasa dibaca sarang para mubalik, sarang kita juga orang tidak asing lagi. Bahwa Allah Ta'ala menjanjikan la in syakartum la azidannakum, bahwa nikmat Allah Ta'ala nikah akan semakin bertambah untuk kita apabila kita kan itu detik ahli syukur. Apapun yang kita rasakan, nikmat sekecil apapun itu wajib kita mensyukuri. Karena mau tidak, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, yamun ta'asyukur ya jadi kita siksa bakal datang. Terus mantenega kalau mau kita ngaji ukur, gue tanya kalau makanya ini secara seremonial saja, apa ngaji ukur? Ngaji ukur ini. Oh iya. Tak ngaji ukur sekedar singisi acara, bahasa akun seremonial. Memang ngaji ukur tadi. Baca seremonial bisa ngaji ukur. Ini kan karena kan itu beni forum muslimatul secara am, ini kan nyata orang alim itu aja sengaja kun kita ngengai bersama. Ben tadi je kerja makan, tak usah dia kerja lagi, tak usah, napa ki bumbu humoris, gitu. Terus cara kita bersyukur dan apa sih bisa kita nikah yang bersyukur di Allah Ta'ala. Dabun Al-Ghazali ini kepada kita pakai saya nomor 2 sebagai kitab saya kengkan gue lah pohon ngopi sebabnya situ catatan pas share boleh. Ini lembaran kedua, i'lam anna syukra min jumlatil maqamati salikin, bahwa syukur itu adalah sebagian jumlah pangkat-pangkat orang yang salih senyari Allah Ta'ala. Memang jalannya katanya dan nyari kehadiran Allah Ta'ala saja. Terus syukur nikah yantadimu min ilmin wa hadin wa amalin. Nikah dari Al-Ghazali bahwa syukur nikah bisa ikut syukur lamun kan itu sudah memenuhi 3 hal nikah. Ilmu halin hal wa amalin dan amal. Terus fal ilmu huwal aslu, pengetahuan tentang hal itu, pengetahuan al ilmu huwal aslu ini kesan asal. Apa maksudnya? Fayurisul hal wal halu yurisul amal. Dari ilmu nikah akan melahirkan hal dan dari hal akan menunjukkan amal. Terus apa sih maksud nikah? Saya maksud Al-Ghazali ini. Fa innal ilma fa'amal ilmu fa huwa ma'rifatul ni'mati minal mun'im. Maka nikah bahwa kita bisa ikut syukur lamun kita mengetahui bahwa nikmat itu ada di diri kita. Bernikmat nikah kalau masa bahwa nikmat di Allah Ta'ala. Lemah Nabi kita ini kita uning jadi nikmat, otomatis bagaimana kita bisa syukur seperti ini. Kita berada nikmat Allah Ta'ala sih kita tak uning banyak. Contohnya waktu kita bedung kemana kita pun arwah sejak bedung itu nikmat, kemarin nyaman. Tapi di balik itu, chip komputer yang ada di kita, waktu kita bedung kasar bekerja mengolah napa sebenarnya badan tetap lemah. Jadi di anak bawah sadar kita, napa kasar otak tetap bekerja. Nah tak banyak orang yang dikasih unik bahwa ini nikmat, sehingga tak melahirkan hal. Banyak sekali itu satu contoh saja. Yang kedua umpamanya
kita ngedelak bilis sama kantor bilis ada bilis semua di kantor. Terus karena nikah panas kita butuh kan nikah biasa lagi, maka bi kita sebilis nikah seribu sehingga jangan pilih nikah wah angin topan gitu musibah misalnya. Itu bagi bilis yang tidak tahu bahwa itu nikmat. Kenapa? Angin topan sebenarnya kita itu mau menyelamatkan bilis. Nah, dia tak jawab yang panas sehingga tak mati. Keberak tiga semuanya. Itu nikmat. Tapi bagi yang tidak, karena bilis tidak tahu itu bahwa itu nikmat, bahwa itu menyelamatkan bilis, ya itu musibah. Seperti Bapak bertanya kepada Bapak tadi. Itu banyak sekali nikmat-nikmat yang kita tidak tahu. Makanya syarat dengan sebab bisa ikutan nikmat, pertama kita mun tahu bahwa itu nikmatnya itu ada di bagi kita. Lalu kita itu merasa bahwa nikmat dari Allah Ta'ala. Terus yang kedua, wal halu wal farah. Saya maksud hal di sini adalah farah, bahagia, senang. Kita mana pun sudah tahu bahwa nikah nikmat senempel kita mana harus pakai mata. Kita pun unik jadi nikmat. Tapi bagi sebagian orang kita rasa jadi nikmat. Tak ke bunga, tak ada rasa bunga bahwa nikah mata nikah nikmat, tak ada bunga. Nikah bisa, nah mana bisa orang nikah minta bunga atas pemberian atas nikmat nikah bisa syukur, tak mungkin. Terus setelah itu, setelah ahal wal hasil wal farahu al hasil bi in'amihi, yaitu kebahagiaan, kesenangan yang dihasilkan kelaban badan nikmat nikah. Berarti suatu nikmat nikah pun diketahui jadi nikmat. Sebab bisa kita yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, lamun kita nikah bisa merasakan, bisa aromasa bahwa nikah sesuatu yang menyenangkan bi kita, senang biar bi kita. Karena berbeda hasil nikmat ya. Terus kaslakakan kultum nikah 7 menit, mau beda itu kultum. Oh begitu. Boleh cuma oke. Terus belum. Wal amalu wal qiyamu bima huwa maqsudun mul'im wa mahbubuhu. Dan yang dimaksud al-qiyam yaitu huwa al-amal. Wal amalu saya maksud amal wal qiyam ajenengaki melaksanakan bima huwa maqsudul mul'im. Ajenengaki apa-apa saya maksud zat sampai nikah. Saya maksud apa ya? Umpamanya kita beli sepeda motor ke anak, beli sepeda motor ke anak. Terus bi anak nikah, bentar kuliah, maka berarti nikah sama dengan saya maksud gula beli fasilitas HP ke anak, ke aku jadi fasilitas pendidikan bisa daring berlawan guruna. Bisa WA grup nih kerabat sekancana untuk apa mempelajari pendidikan untuk mempelajari pelajaran yang ada di sekolah umpamanya. Itu termasuk tanda apa? Al-qiyam bima huwal maksud kalau berbeda nikmat mereka. Lamun kebalikannya sepeda motor nih kebahagiaan gue jalanan entar nije pas HP cuma yang gue sesuatu yang memang di luar maksud si beli HP maka otomatis dia kena masuk syukur. Sama dengan kita umpamanya bareng nikmat secara masa sehat. Ternyata sehat niku yang punya andin dan malam umpamanya. Umpama kan. Tak pernah dikir ke Allah Ta'ala. Nah kan niku berarti tak ngakui sesuatu saya maksud. Apa? Pola agri sehat niku bi Allah Ta'ala untuk ibadah. Terus kita bareng nikmat mata. Kita benarin cuma niku HP, nikah coba nge-game, kalau benarin berarti ini kebun nih, tak masuk tak syukur. Walaupun ibakun abad ngabas ke HP, maka alhamdulillah. Karena apa? Bernikmat di Allah Ta'ala nanti gunaki dek kejalan pada di Allah Ta'ala kan kejalan lagi bareng. Kita beri syukur, kaki ini syaratan ibadah. Karena berangkat dari asal kita nikah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai tugas kita ini kan ibadah dari Allah Ta'ala. Bahasa nomor 2 tugas kita jadi khalifah di bumi. Jadi Nabi pun sudah
fasilitas yang Allah berikan ke kita nikah tak guna akidah kedua mereka dalam rangka kita ibadah dekat Allah Ta'ala dan turunannya berdekunaki kita sebagai apa? Berdekunaki sebagai fasilitas kita sebagai khalifah di bumi, ya otomatis kita sudah menilai berarti aku tak sokor. Terus kembali ke siapa soleh, kita umpamana apa napaan saus sih kita harus syukuri. Ini banyak sekali sehingga kita takkan bisa mensyukuri sedaja nikmat Allah Ta'ala. Cuma kita bisa mensyukuri napa-napa sih kita uning. Itu pun mun sempat, itu pun mun armasa. Kita itu nikmat. Itu pun mun kita sempat. Akan tidak benar Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Terus kita pula akan sedikit mengandaikan gambar situ-situ. Umpamana Bu Anis Bu Anis ya umpamana kan. Andi tepung ikalu atau apapun itu ikalu sehingga ketik sesuatu. Saya Bu Anis dari pinter Bu Anis nih kan. Si tepung nikah chip, komputer sehingga dia bisa bergerak. Kalau kan boleh semua ke barat, ke bono, remo. Setelah boleh aku yangku. Pas terus nikah kemana era ke sekarang ada senikah pas buruh namanya. Rakira nikah berharga 100.000, berharga 1 juta. Mesti nilai berharga kan. Mesti karena ini sesuatu yang memang benar buat oke kan. Semakin coba kita berpikir seperti Allah Ta'ala ampun ada tiaki situ makhluk itu hasilnya mana cukup kasa beda tolong lah kasa beda chip beda komputer aja dulu kasa bisa bertahan lautan terlep bisa menyelesaikan diri ibu kan kasa tabung makhluk lain bisa buru karena beda komputer lah kasa benar-benar mana diibadahkan kita sedikit berkasa keciptaan buat Anis kasa insya Allah lebih canggih juga kasa bikin tadi kayak makan benar ikatan makhluk sih benar-benar cek saya kasa cek saya mata ada bahwa Anis juga bisa kebayang kasa buat baju pada miliarder itu makanan kita benar Allah Ta'ala apa yang kita cukup kendui seolah-olah bikin kita yang ke sesuatu sekemi tak perlu kendui akhirnya berempat polanya banyak benar tak rasa bahwa itu makhluk ke Allah Ta'ala semun kita tidak bisa kebayang asal boleh lebih ikatan lah kita ini dengan tak dia buat asal keluarga nikah tak masalah bahwa makanan kita nikah sesuatu sangat larang dan sangat berharga. Nah lebar dari gini kan apa sih pas bisa cek saking ini mun amainah ke argaan antara nah syukur sampian syukur ke Allah Ta'ala etebang nikmat Allah Ta'ala kegula seorang sampian nika tak pernah imbang ke sampian nika ngakan cukup situng bayi tak bisa imbang lamun di sampian sobi halo lamun bigula sampian cukup kendoi kasah namun argain bahwa kasah bisa melesai oleh setempat kasah seolah-olah ibadah kita nikah cek sengai korok syukur tu lah pona tak belum pona kan makin lepas kunik korok cukup situ tak pona nonton cek saking saudara kita nikah tak dihargai kelabuan fadilah seraja bi Allah Ta'ala. Coba nih saya rasa saking karena benih karena perintah Allah Ta'ala saking karena benih karomah ben fadilah di Allah Ta'ala sampai asal nikah dimancing aduh asal nikah saya majar saya lagar baca 10.000 gue lagar majar sampai mungkin gue lagar nikah saya lagar majar Allah Ta'ala gue gerak suruh bi Allah Ta'ala gue surat baca Kuslah rasa, kuliasa. Cek saya korok, cek nyarki laku sampian muntak keng karena perintah Allah Ta'ala.
mungkin kerana ngabis laku nah siapa bisa 10.000, siapa selesai 1.000 ini kan bisa saat atau gunung ketul. Nah, satu misal kita diberi fasilitasnya mata cukup anak laki sebelah oleh jatuh pun malam mana ni kalau imat sesengat raja tu surat bojen tak ada tak boleh umpamanya kita membanding-bandingkan, tapi kita bukan untuk membandingkan. Bagaimanapun Nabi satu jam mau dari pagi sampai ke pagi boleh kita asolat tak buat ambu pakai karena ikhoro pun yang pada Allah Ta'ala tak kerepok tak kira seimbang apapun belajar yang pada Allah Ta'ala. Maka kita juga itu hanya bersyukur semampunya kisah sebatas apa yang kita tahu. Bagi kita harus merasa bahwa syukur kita nikah, harus merasa bahwa rasa syukur abad nikah tidak sepadan dengan nikmat yang kita rasakan, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus. Sepertinya tadinya banyak karena banyak dulu terlalu capek dan apapun itu mana banyak dulu mau bakso muntah mungkin nyaman tapi terus lagi mau banyak dulu muntah juga. Juga pengajian apalagi nikah pada terus dari kapi beri kerja waktu beraan berarti lah taruh sekali tadinya banyak empu mana banyak empu tak muntah dan boleh nikah ampun setengah pokok suara. Mungkin sekadar napa tawasul bis sabr tawasul bil haq wa tawasul bis sabr nikah Nabi beda pamatur sitak ulang si kolakor juga kita berdoa maaf si saudara beda sepon terutama ada bapak kepala di cakulang beda terkacah mana sedikit beda menyinggung nampak rasa benih karena menggurui karena tuh dan belum ada ngaji boleh kenapa saya pernah jadi di mie kan bisa buka boleh saya kena emosi itu walaupun tas tak tuntas cepokil biasa nih ini mau tak tuntas kan cepokil jadi makin tak ampus itu aja aja bom laku boleh sama tak boleh boleh sini gue datang kiwa heran hadanallah wa yakum ila muhibbayullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pelaksanaan istighosah doa bersama Bina KUA Kecamatan Larangan oleh bersama-sama penyuluh, fungsional dan penyuluh non PS, staf dan seluruhnya telah selesai dilaksanakan. Kita akan berjumpa kembali pada Jumat yang akan datang. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,